Sosok pria satu ini sangat mencintai alunan nada yang berbau budaya. Lebih ke komunitas, musik, tradisi. Lirik lagu ciptaannya membuat sebuah intuisi menjadi nyata, mulai dari kisah kasmaran, persahabatan, dan percintaan. Anak-anak cuma taunya cuma berkarya. Seni musik sudah dia jiwai seperti air mahakam di tengah-tengah pulau belantara Borneo. Ada sih bang, Skencing Lamosa ini bubar gitu. Siapakah dia? Kembali lagi bersama saya Aswin Anwar di program Di Balik Jendela Kehidupan. Awang, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Selamat datang Bang di studio kami. Siap. Salam corona dulu Bang. Salam. Inilah begini Bang studio kami. Apa nih Bang kesibukan? Kesibukan ya selama pandemi pastinya kesibukan berkurang. Iya. Kesibukan berkurang. Jadi tapi masih sering produksi musik, ya produksi rumahan lah. Masih tetap berkarya Bang ya? Iya. Walaupun ada situasi memang ada si Om COVID. Corona. Iya Om Corona. Bang, kalau kita santai ya Bang. Siap. Saking banyak kegiatan nih sama-sama kita nih, akhirnya kita bisa collab bareng ya. Akhirnya berjodoh. Semoga berjodoh sampai depan banyak untuk membangun daerah. Amin. Ya kan? Amin. Tapi musik masih jalan aja Bang. Musik kalau ya itu tadi kalau produksi masih yang tadi ya. Produksi masih supaya ya sambil berjalan nantinya kalau sudah selesai pandemi kita ndak kaku lah. Iya benar. Tahu-tahu selama pandemi hilang ingatan sama musik. Iya. Bang, berarti selama corona ini tetap ya tetap kerjakan yang ada dulu lah. Ya, gitu yang ya. ada lah. Nah, kalau Bang Awang ini kan melihat dari story-nya Bang ya, memang fokus di bidang seni mungkin seni pertunjukan Bang ya itu ya. Nah, nama grup bandnya itu Bang kalau boleh tahu ada gak Bang? Sebenarnya bukan grup band. Bukan grup band. Jadi dia itu sebuah awalnya kita komunitas musik. Jadi dari anak-anak yang biasa ngumpul di warung kopi, sering main-main gitar di pinggir jalan atau apa. Iya. Setelah itu kita punya ide untuk membentuk sebuah komunitas musik. Dan alhamdulillah sekarang sambil berjalan jadi sebuah grup musik. Dan kalau orang-orang yang tahu sama kita ya pastinya dibilang sebuah band. Memang kalau kita lebih ke komunitas musik, tradisi. Kalau lebih tradisi Bang. Tradisi lebih. Bang, sebelum kita lanjut untuk pemirsa biar tahu nih, karena di kami ini program Di Balik Jendela Kehidupan Bang. Salah satu kan ada inspirasi. Karena program ini mengulas terkait inspirasi sosok pemuda yang ada di Indonesia, khusus Kutai Kartanegara. Nah, semoga ini juga menjadi ladang amal ibadah kami nih Bang, program ini. Amin. Untuk pemirsa Indonesia. Nah, sebelum lanjut Bang, kita game dulu Bang. Biasa ada game, kita pilih satu kata yang Abang ingat ya. Kutai Kartanegara. Daerah maju. Sungai Mahakam. Histori Kalimantan Timur. Patung Lebuswana. Ikon Kuta. Terus musik Rasa. Keren ya. Oke Bang, tadi sedikit mengulas gambaran Bang ya. Nah Bang, dalam sekarang kan memang lagi senang nih Bang, karena Kutai Kartanegara maupun Indonesia memiliki aneka ragam gitu kan, dari segi budaya, kultur. Nah, khusus di bidang
musik lah. Nah sebenarnya yang abang geluti ini fokusnya di musik apa bang? Budaya kah atau apa? Gimana? Sebenarnya saya gelutin ataupun teman-teman yang bekerja sama saya itu dia awalnya kita bentuk itu sebuah komunitas musik tradisi. Iya. Komunitas musik tradisi. Ternyata setelah kita beberapa tahun kita gelutin tentang tradisi ini, ternyata anak-anak zaman sekarang, zaman milenial sekarang kurang menyukai lah dan tentang musik tradisi ini. Ya, bahkan ada beberapa kritikan. Ini anak muda sekarang ini bla bla dan sebagainya. Nah, terus kita berpikir lagi di sana. Kita berpikir gimana caranya alat saya bilang alat ya. Yeah. Alat tradisi yang ada di Kutai Kartanegara, khususnya gambus, itu bisa disenangin, bisa disukai sama anak muda zaman sekarang. Ternyata sesuai dengan kesepakatan bersama, kita kolaborasikan antara tradisi dan modern. Dan di situ kita mencoba memberi warna baru. Iya. Memberi warna baru dengan lagu-lagu yang kekinian. Lagu-lagu yang kekinian kita kolaborasikan dengan alat tradisi. Awalnya untuk kami sendiri agak kesulitan. Iya. Karena memang kalau alat tradisi dia kan agak-agak susah kita masukkan ke alat modern karena dari bentuk, nama dan cara mainnya beda. Iya benar. Tapi kita jalanin ternyata kita sudah bisa menyesuaikan itu. Oh jadi itu seperti ini bang ya, apa memang ikuti perkembangan zamannya, ya kan, dari mungkin memang apalagi kan sekarang musim zaman generasi milenial maupun gennya Z ya kita bisa dibilang kan, bahkan yang anak-anak sekarang kalau dengar lagu dulu itu kurang bagi dia. Ya. Nah, tapi bagaimana kita sebagai pelaku tuh mengubah itu dari ikuti perubahan zaman anak sekarang, gitu bang. Nah, jadi sebenarnya ini apalagi menyangkut tentang namanya budaya, menyangkut dengan namanya tradisi, kita setidaknya kita harus melestarikan yang namanya tradisi daerah, karena itu suatu identitas dari daerah tersebut. Nah, anak-anak muda zaman sekarang mungkin lahirnya aja sudah lagu-lagu yang kekinian, kayak gitu. Lagu-lagu yang tradisi dulu yang disukai oleh kesultanan kita, masyarakat kita yang ada itu dia kadang-kadang bukan tidak tahu tapi kurang tahu. Yang tadi anak kurang tahu jadi belum tahu, mungkin itu salah satu inisiatif kita bang ya. Iya, betul. Bang sebenarnya ini sih bang, kalau kita bicara musik terkait aliran seni budaya ya kan itu kan sangat bagus ya, untuk kultur ya di daerah gitu kan, apalagi mengenalkan aneka ragam budaya Indonesia khusus daerah tertinggal kita Kutai Kartanegara. Nah saat ini menurut abang itu masih diminati gak sih sama anak zaman sekarang gitu kan musik itu? Kalau untuk sekarang saya lihat alhamdulillah itu sudah mulai diminati dengan anak muda zaman sekarang, karena dari sekolah-sekolah yang sudah dari SD, SMP dan SMA itu sudah ada ekstrakurikuler untuk musik tradisi, dan bahkan untuk tarian tradisi yang khas di daerah kita juga ada ekstrakurikuler. Nah, jadi secara tidak langsung itu menarik minat siswa-siswinya untuk ikut di dalam mengembangkan atau melestarikan ketradisian daerah itu. Benar. Dan itu ya didukung penuh oleh pemerintah. Didukung penuh. Kalau betul bang, selama kegiatan di masa COVID ini berapa kali bang melaksanakan kegiatan? Kegiatan itu mungkin dalam berapa bulan sudah COVID ya? Iya, udah mau hampir setengah tahun lebih lah. Ya, setengah tahun lebih lah. Itu kita ada kegiatan
Kalau untuk produksi sih jalan terus. Jalan terus ya. Tapi kalau untuk pementasan ataupun tampil itu kita cuma baru 3 kali. Itu juga virtual. Dan itu rasanya beda sih. Antara virtual dan live langsung kan. Atmosfernya berbeda. Jadi mainnya ya selo-selo aja. Iya benar. Ada grup Bang, tadi maksudnya kelompok atau ini yang budaya. Iya. Kalau grup ini tadi komunitas. Iya, komunitas. Sekarang kita sudah memiliki badan hukumnya atau notarisnya. Itu nama kita di sana grup Skenceng Lamosa. Saya sih pernah dengar tuh grup yang namanya abangnya. Iya, Skenceng Lamosa. Dan 2 nama itu kan memang ada historinya untuk kita. Mungkin kedengarannya aneh sih. Iya. Sekenceng Lamosa. Iya, apa itu Bang? Kita angkat dari mana tuh? Kalau Sekenceng itu memang nama awal kita ya. Sekenceng itu kan dari tempat memasak untuk nasi begepor. Yang apa? Kayak wajan gitu ya Bang. Kayak wajan itu kan Sekenceng. Jadi maknanya dari Sekenceng itu sih kita ambil kalau nasi bekekor itu kan enak. Jadi di dalam wadah itu berisi karya-karya yang enak lah. Iya. Tapi Skenceng Lamosa ini kan sudah menghasilkan sebuah karya gitu buat Indonesia gitu. Khusus di Kutai Kartanegara. Kalau karya sih banyak. Banyak karya Bang. Kalau karya banyak. Cuma memang kita lemah di publishnya. Publishnya. Dalam promosi gitu ya. Dalam promosi kita lemah di publishnya. Tapi untuk karya, bahkan sampai sekarang ada karya yang masih kita simpan. Karena situasi COVID atau dan lain sebagainya ya kita tahan dulu. Karena kurang mendukung untuk mempublishkan itu di masa pandemi ini. Tidak efektif lah. Jadi nanti ya semoga cepat berlalu jadi kita bisa. Tapi ada kan Bang ya karya-karya kita maupun di media-media ada ya? Ada. Tapi itu boleh kan nanti di share? Siap. Tapi itu kira-kira kena copyright ya sih? Enggak ya. Oh ya nanti coba ya lihat ya karya dari Skenceng Lamosa. Kalau saya sih pernah lihat di IG maupun di YouTube yang ada Bang ya, Skenceng Lamosa kan itu memang keren. Dia mengkombinkan antara paduan seni daerah dan musik gaya klasik gitu ya. Dan budayanya mantap banget. Nanti kita simak sama-sama. Nah, Bang, yang tadi Bang udah menghasilkan sebuah karya ini menarik sekali Bang. Itu kan otomatis sudah melakukan sebuah ikhtiar ya timnya ya. Iya kan pasti untuk mempublish gitu kan tadi sudah marketing. Kalau sejauh ini Bang sudah pernah tawarin ke beberapa investor maupun investor dalam lokal maupun di luar gitu ada Bang? Itu alhamdulillah sudah alhamdulillah. Cuma memang kita ini genrenya memang kita ini lebih ke instrumen. Maksudnya instrumen itu yang tidak ada vokalnya. Jadi kadang-kadang sih kami lumayan kebingungan untuk ini mau di share atau dicoba tawarkan. Posisinya kita kurang kalau dari investor ya, kita kurang bisa menjual karena memang mungkin kalau dari daerah kita ya mungkin menarik. Tapi kalau daerah lain menarik tapi tidak menjual karena di situ kita masukkan satu alat daerah dan itu sifatnya orang-orang luar daerah kita tidak mengerti itu alat apa dan itu kalau kita publish, kalau kita karya itu kita boomingkan ya, orang-orang pasti bakal tanya dulu
ini alat musik apa ini dan apa. Sedangkan dari investor yang kita masuk sifatnya universal, sifatnya lebih ke alat ya modern sekarang lah, alat kayak gitar. Dalam arti mungkin belum ketertarikan mungkin ya. Iya. Oh ya itu ya. Nah seperti itu. Karena memang butuh yang pertama sih butuh usaha, kerja keras ya kan Bang. Nah kalau boleh tahu Bang sudah berapa lama sih Skin Cengamosa ini berdiri? Kalau dari komunitasnya kita berdirinya di tahun 2010. 2010. Tapi kalau sudah kita tetapkan di badan hukumnya, itu kita terdaftarnya di tahun 2014. 14 Februari 2014. Wah menarik sekali ya. Berapa lagi Bang? Siap. Tapi kok rumah. Oke. Nah kalau bicara musik nggak ada habisnya Bang ya. Tapi itu dia yang dikejar oleh musisi lokal biasanya Bang ya. Karyanya dia gitu sudah buat karya, tapi para investor maupun pihak lah ya, pihak dari manajemen musik nasional tuh, nah mungkin itu PR ya Bu, ya, itu pasti PR ya. Itu pasti PR. Nah, gimana nih karya kita nih bisa membuming gitu kan? Kayak misalkan daerah-daerah lain kayak Bandung ya kan karya-karyanya kan, Jogja misalkan. Nah, tapi karena ini kan itu butuh gimana manajemen kita ya kan? Betul. Benar kan? Betul. Itu mungkin ya hal yang sulitnya di sana. Memang hal itu manajemen kita memang harus kuat dalam artian marketnya, pemasarannya, artian itu. Karena orang-orang luar taunya di Kukar ini khususnya, orang taunya belantara. Jadi taunya belantara hutan ya. Nah, jadi orang-orang taunya cuma ini tempat perusahaan sawit, tempat perusahaan tambang, dan dia tidak tahu bentuk realnya kota kita. Padahal kota kita, Kutai Kartanegara ini termasuk kiblat kesenian Kalimantan Timur. Iya. Semua seni ada di sini, seni keraton, seni pesisir, seni pedalaman, semua ada di dalam yang namanya Kukar ini. Iya. Ya seharusnya kan benar kalau kita melihat nengok dari prasejarah Kukar ini kan kerajaan tertua ya, ya kan nomor 1 mungkin di dunia ya mungkin ya kalau kita bicara sejarahnya. Nah seharusnya kan inilah yang harus kita angkat gitu ya kan, seni-seni tradisional, musik gitu kan. Nah saya juga sih apa ya gitu ya, kenapa investor tuh maupun para pemodal gitu ya, saya juga kurang mengerti di situ kan. Nah, tapi pernah gak Bang ada dorongan dari pemerintah gitu gitu kalau daerah pemerintah pernah ya, kalau dari kita sendiri sih lebih ada kehasratan sendiri. Kalau untuk dorongan dari pemerintah itu saya belum coba. Belum coba. Karena di sini saya tidak mau yang terlalu mengikat sebuah nama kita. Nah, di sini selagi kita bisa memperjuangkan sendiri, kita perjuangkan sendiri. Benar. Karena kalau ikutin pemerintah ataupun apa prosedur banyak yang kita lewati. Sedangkan anak-anak cuma taunya cuma berkarya. Oh berarti belum pernah dicoba Bang? Belum pernah dicoba sih untuk. Tapi kenapa Bang coba gitu sih? Pernah gak berpikir sama tim nih? Kita coba dulu yuk. Sempat. Kita lempar ke pemerintah. Sempat itu kita pikirkan, sempat kita bicarakan, dan itu jadinya pertikaian. Karena bedanya gini, bedanya antara musisi dengan seniman itu berbeda. Oh beda ya? Beda. Musisi itu dia lebih ke industri, dia memikirkan profit. Iya. Tapi anak-anak jiwanya lebih ke seniman, dia lebih memikirkan kepuasan, dia lebih memikirkan idealisnya, dia lebih memikirkan kalau
saya begini ya begini, mau apa aja dari mana ya nggak bisa ya, saya tetap begini. Jadi namanya dalam satu grup ini kepalanya banyak, orangnya banyak, ya saya walaupun sebagai owner, pemilik, saya nggak bisa mengambil keputusan secara sepihak, keputusan sendiri saya nggak bisa ngambil. Jadi butuh rundingan yang luar biasa, karena anak-anak berpikirnya hasil dari produksi karya itu kepuasan diri mereka. Iya, tapi Bang ini Bang ya, maaf ya, kan namanya grup ya, ataupun komunitas entah apa kelompok, pasti kan ada dinamika, ya kan tersebut. Pernah gak sih Bang Skenceng Lamosa ini bubar gitu, berpikir teman-teman gini, dalam arti gini, bubar bosan nih gitu kan, karya kita nih kok nggak meledak-meledak gitu kan, begitu sempat down lah optimisnya, tidak optimis lagi, udahlah kita bubarkan saja nih Skenceng Lamosa, kita masing-masing gitu kan. Nah pasti kan ada gak Bang pernah gak mengalami di dalam tim begitu Bang? Skenceng Lamosa untuk sekarang sudah angkatan kelima. Oh berarti ada generasinya? Generasi sih bukan. Saya bilang angkatan itu orang-orang baru. Orang-orang baru. Ya. Orang yang pertama anak-anak pertama yang bergabung sudah memasuki kehidupan nyata. Dalam artian dia sudah bekerja kesibukan. Terus yang kedua ya sama gitu, ketiga sama, yang terakhir yang baru dibilang sama Bro Asbin, mereka ada sedikit rasa kekecewaan kenapa ini tidak karya kita tidak kata-katanya ya tidak dilirik. Iya benar. Karya kita tidak disupport dan lain sebagainya. Itu kekecewaan itu ya saya anggap memang kekecewaan yang biasa. Yang biasa karena memang di sanalah kunci kekuatannya sebuah komunitas dan grup. Iya, kita harus harus samakan visi misi kita. Kenapa terjadinya adanya lahirnya komunitas ini? Kenapa kita juga terus-terusan berkarya dan lain sebagainya? Memang berbeda pendapat ya. Itu ya, dan juga wajar kan di dalam kelompok maupun komunitas. Nah, tapi ini Bang, berarti kan mungkin banyak ya fans udah Skenceng Lamosa ini ya di daerah kita, udah banyak kan nunggu karya-karya barunya gitu kan. Apalagi kok kurang eksis lagi nih gitu kan. Nah pasti ada yang berpikir positif maupun negatif. Yang satu sisi juga mungkin dari sisinya mungkin pandemi ini gitu kan. Nah sebenarnya Bang ada gak Bang harapan gitu nih Bang di 2021 ini? Bentar lagi kan kita udah masuk di fase tahun baru ya, 2021 juga, semoga COVID cepat selesai. Nah harapannya apa nih Bang buat tim Abang nih untuk supaya Skenceng Lamosa di 2021 tetap eksis kembali ke tahun-tahun sebelumnya? Harapan sih untuk khususnya untuk tim yang ada di Skenceng Lamosa, karena memang banyak keluhan kenapa kita vakum, kenapa kita terutama ya yang paling utama pastinya karena pandemi. Yang kedua memang karena pandemi ini event-event jadi surut lah, event-event surut. Jadi rasanya kalau kita berkarya tanpa ada event yang bisa mempublish karya kita, itu kita stagnan. Kita mati suri. Tapi saya berharap dari anak-anak, khususnya anak-anak ini, alhamdulillah anak-anak sudah selama pandemi mereka masing-masing ada pekerjaan. Iya, situ tuh Bang ditutupi ya. Iya, ditutupi di situ karena saya membebaskan. Saya membebaskan bahwa selama ada pandemi silahkan kalian cari penghasilan lain, karena 2 bulan 3 bulan pertama COVID kita sudah merasakan yang namanya matinya event ini. Iya benar. Jadi saya harapkan ke anak-anak tetap berkarya lah,
tetap berkarya walaupun ada kesibukan yang lain mungkin sekarang, tetap berkarya supaya ya jiwa-jiwa semangatnya untuk berkesenian ataupun bermusik ataupun jiwa budayanya masih ada. Kadang-kadang kayak gitu anak-anak kalau sudah lama vakum, mereka karena kelamaan mereka sudah berpikirnya sudah ini yang lebih enak daripada yang ini. Iya. Dan di sana ya mulai goyah visi-misi yang awal kita sepakatin bersama. Sebenarnya kangen nggak sih bang ngumpul bareng gitu? Ya ada COVID ini kan gitu. Tapi sering-sering ngumpul nggak bang? Atau? Kalau ngumpul masih sering. Tapi kangen manggung aja bang. Nah itu. Kangen manggung. Kita kangen manggung. Iya. Salah satu juga karena COVID ya buatnya online, kangen juga buat acara, seminar gitu kan. Gitulah. Memang ya mau gimana lagi. Iya mau gimana lagi. Tapi yang penting kan karya itu tidak mati ya. Iya. Sebesar apapun masalah, ya tetap kita harus berkarya kan buat negara kita ini. Nah, oke, mantep bang. Semoga deh bang ya tetap eksis lagi. Formosa dan juga pandemi cepat selesai. Tutup closing, apa nih bang harapan untuk anak muda nih bang? Harapan untuk anak muda ya pastinya yang bergelut di kesenian teruslah berkarya. Kita jangan terganggu dengan namanya COVID, Corona. Kita bisa berkarya di rumah, kita bisa menghasilkan sebuah karya produksi di rumah, dan yang pastinya jangan hilangkan kekhasan atau identitas daerah kita dalam berkarya. Oke, terima kasih Bang Awang. Siap. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, dan di share. Semoga video ini bermanfaat. See you next time. Bye-bye.